bahkan bencana-bencana besar lainnya. Ini apakah memang sekedar fenomena alam atau ada hikmah yang memang Allah inginkan? Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan atau mengatakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Di bulan Desember ada sebuah momen di mana Allah benar-benar disekutukan secara nyata, dan ini bisa menjadi bahan untuk kita mendakwahkan kepada mereka bahwasanya tidak layak Allah itu memiliki anak. Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah itu hilang melainkan dengan taubat. Nah, bincang-bincang seputar agama. Kita sudah memasuki di bulan Desember akhir di tahun Masehinya. Biasanya kita kenapa ya hampir di tiap akhir tahun ini banyak sekali bencana terjadi. Kalau anak ingat-ingat 3 tahun yang lalu di mana Semeru erupsi, terus 2021 Mas ya. Tahun 2021 itu di bulan Desember kebetulan kalau nggak salah. Terus dulu tsunami Aceh juga terjadi di bulan Desember, dan baru-baru ini banyak sekali banjir bandang terjadi di bahkan bencana-bencana besar lainnya. Ini apakah memang sekedar fenomena alam atau ada hikmah yang memang Allah inginkan? Kok bisa di akhir tahun gitu? Ya, jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Poin pertamanya yang harus kita fahami sebagai seorang muslim adalah tidak ada yang kebetulan dalam Islam ini, Mas. Kejadian yang kita alami, kita rasakan tiap harinya tuh tidak ada kebetulan gitu. Jadi semua ada keterkaitan. Itu yang pertama. Terus yang kemudian saya menemukan sebuah ayat yang menarik dalam Al-Quran ya. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Inda aulir rahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Yang artinya ini Al-Quran surah Maryam ayat 88 sampai 92. Artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau memiliki anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan atau mengatakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Dan kita ketahui orang-orang yang mendakwahkan atau mengumumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu ada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah putra Allah. Sedangkan orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya para malaikat adalah putri-putri Allah. Dan ini merupakan perkara yang sangat mungkar Tidak layak bagi Allah memiliki anak Itu yang pertama. Artinya di bulan Desember ada sebuah momen di mana Allah benar-benar disekutukan secara nyata, dan ini bisa menjadi bahan untuk kita mendakwahkan kepada mereka bahwasanya tidak layak Allah itu memiliki anak. Lalu apa yang kita sampaikan kepada mereka, misalkan teman-teman kita yang Nasrani, kita katakan kepada mereka sebagaimana apa yang disampaikan Allah, apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, bahwasanya katakanlah kurang lebih seperti ini dalam Al-Quran. Katakanlah kepada ahli kitab, orang-orang Nasrani, marilah bersama kami dalam satu kalimat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa itu bukan anak Allah. Itu yang bisa kita ajak. Mungkin ada sebagian saudara kita, teman kita yang Nasrani, itu insya Allah kalimat yang terbaik yang kita bisa ajak untuk mereka. Artinya
kita ingin bersama dengan mereka di dunia ini juga di surga ya. Artinya ini pembeda yang sangat jelas. Ya. Sedangkan musibah yang dosa yang paling terberat itu adalah kesyirikan ya. Insya Allah. Dari sini mungkin benang merah itu sudah mulai terlihat jelas ya Mas ya. Kesyirikan di bulan Desember. Dan itu terulang setiap tahun. Ya. Kembali ke poin awal bahwasanya tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Jadi semua ada keterkaitan. Ya, penyebab dosa itu pasti ada, penyebab dari musibah itu pasti ada efek-efek dari dosa yang dilakukannya. Kemudian ada perkataan yang menarik Mas dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau termasuk sahabat yang pemberani, yang cerdas ya. Kemudian yang termasuk sahabat yang terkuat ya di masanya ya. Dan beliau orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak ya, di masa Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ya, manuzila bala'un ya illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah itu hilang melainkan dengan taubat. Ini perkataan yang sangat menarik ya. Jadi karakteristik dari perkataan para sahabat ya, apalagi perkataan Rasulullah SAW ya, kalimatnya singkat akan tetapi maknanya itu benar-benar rapat ya. Singkat benar-benar rapat. Beda dengan sebagian dari kita ya. Omongnya banyak cuma isinya dagingnya sedikit ya. Banyakan banyakan lemaknya. Itu. Dan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Asy-Syu'ara dalam Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu ya maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar ya dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi sahabat itu karena mereka memang murid dari Rasulullah SAW ya. Jadi ya kita lihat ya, antara murid dengan guru itu pasti ada banyak kesamaannya. Jadi style cara bicaranya, penyampaian. Makanya penting satu sisi kita mencari guru yang benar-benar bagus akhlaknya, di samping bagus akidahnya gitu. Karena akan ngefek Mas. Guru yang kaku ya pasti muridnya ya akan jauh dari itu seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya gitu. Berarti bukan fenomena alam semata ya. Kalau kita sebagai umat Islam pasti tidak akan menganggap hanya kebetulan, hanya pergeseran cuaca atau apalah bahasa-bahasa yang dalam dunia keduniaan disebutkan seperti itu gitu. Jadi tetap ada keterkaitannya. Nah, bincang-bincang seputar agama.